Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk informasi sebelum saya memasuki pelajaran kita tentang reaksi autoredoks, ya, yang ingin saya sampaikan kepada kalian, saya mempertanyakan kenapa minggu lalu hampir setengah dari kalian itu tidak mengisi absen, tidak mengerjakan tugas. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, tetap kalau kalian tidak mengisi absensi dan tidak mengerjakan tugas, berarti nilai kalian tidak ada. Ya, bagi saya sih gampang saja. Kalau memang tidak mau mengerjakan tugas dan tidak mengisi absensi, ya berarti tidak ada nilainya. Dan jangan nanti bertanya kenapa nilai kimianya di raport malah segini, ya. Jadi bisa saya pastikan bagi mereka, kalian-kalian yang eh, jarang mengerjakan tugas, bahkan tidak mengabsensi, ya, atau tidak mengisi absen, maka ya sudah dipastikan nilai kalian hanya pas-pas KKM, ya. Kalau KKM kita 75, ya itulah nilai kalian, ya. Jadi sangat disayangkan mungkin nantinya kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri untuk melihat dari jalur undangan, ya, tidak bisa ya, bagi mereka-mereka, ya, bagi kalian-kalian yang memang tidak aktif untuk mengerjakan tugas dan juga mengisi absensi. Tapi bagi mereka-mereka atau kalian-kalian yang memang rajin, alhamdulillah dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian kerjakanlah semampu kalian tugas-tugas yang diberikan, ya. Nah, oke, baik. Ini singkat saja untuk pertemuan kita pada hari ini, tidak terlalu panjang teorinya, yaitu tentang reaksi auto redox atau reaksi disproporsionasi. Ya, nama lainnya disproporsionasi atau reaksi auto redox. Nah, jadi mungkin di dalam satu reaksi ada suatu unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara sekaligus. Nah, satu unsur dalam suatu reaksi mungkin saja mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, hal ini karena ada unsur yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Nah, jadi reaksi redoks di mana satu unsur mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, itulah yang dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ya, saya ulangi, di mana reaksi redoks itu adalah reaksi di mana satu unsur, ya, eh, salah satu unsur dari dalam suatu reaksi kimia dan unsur tersebut mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, itu dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Nah, karena di dalam suatu reaksi dikatakan dia adalah reaksi redoks kalau di dalam reaksi itu terjadi dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan juga oksidasi. Ya, kalau udah dikatakan reduksi oksidasi ada di dalamnya, maka itu dikatakan sebagai reaksi redoks. Nah, tapi salah satu unsurnya itu yang terjadi mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, itu yang dikatakan sebagai auto redoks. Nah, contoh di sini ada Cl2 ditambah dengan 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah dengan H2O, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Cl2 inilah unsur bebas, ya. Dia memiliki nilai adalah 0 bilangan oksidasinya. Kemudian di sebelah kanan ada dua Cl, satu di dalam KCl, satunya lagi di dalam KClO3. KClO. Nah, di dalam KCl nilai Cl-nya berapa? Negatif 1. Dari mana? K. K itu adalah terdapat di dalam golongan 1A. Yang terdapat di dalam golongan 1A memiliki bilangan oksidasi
sebesar muatannya. Muatan di dalam golongan 1A itu kan positif 1, berarti bilangan oksidasi K adalah positif 1. Jadi kalau misalnya bilangan oksidasi K positif 1, maka pasangannya bilangan oksidasi Cl itu adalah negatif 1. Kemudian di dalam KClO. Nah, dalam KClO ini berarti ada dua unsur yang mengapit Cl. Ada unsur K dan ada unsur O yang sama-sama sudah kita ketahui berapa jumlah bilangan oksidasinya berdasarkan dari penentuan bilangan oksidasinya minggu lalu kita pelajari. Ya, nah di mana K nilai bilangan oksidasinya itu berdasarkan muatannya di dalam golongan 1A yaitu sebesar positif 1. Kemudian O juga memiliki nilai bilangan oksidasi yaitu negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah dengan positif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita pindahkan ke kanan untuk sama kanan daripada sama dengan, maka nilainya jadi dari positif 1. Nah, nilai Cl dari KClO itu adalah positif 1 dan nilai Cl dari KCl itu adalah negatif 1. Sementara di awal sebelum bereaksi Cl2 itu memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Berarti perubahan dari 0 ke negatif 1 itu dikatakan reduksi, dari 0 ke positif 1 itu dikatakan oksidasi. Nah, satu unsur mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ya. Nah, kalau misalnya di dalam misalnya nih reaksinya kan ini masih reaksi sederhana ya. Kalau misalnya dia reaksinya cukup kompleks, panjang, A tambah B tambah C tambah D menghasilkan E tambah F tambah G tambah H tambah I misalnya gitu. Jadi banyak. Bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu reaksi ini merupakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi? Nah, caranya ya seperti ini, cara manual. Kita tentukan semua bilangan oksidasinya setiap unsur, kemudian kita lihat sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, yang mana yang naik, yang mana yang turun bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kalau misalnya ada satu unsur menjadi dua, satu naik satu turun, nah itu berarti dikatakan reaksi autoredoks. Nah, kalau misalnya dalam ujian akhir itu biasanya cara gampangnya ya, cara gampang, tapi tidak selamanya bisa seperti itu, tapi kita bisa mempercepat untuk mengerjakan soal, kemudian kita uji apakah benar itu dia jawabannya. Nah, kalau kita mau menentukan ini merupakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, perhatikan saja sebelah kiri anak panah dengan sebelah kanan anak panah. Nah, kalau misalnya sebelah kiri anak panah ada unsurnya 1, kemudian di sebelah kanan anak panah ada unsurnya 2. Nah, atau sebaliknya, sebelah kiri anak panah ada 2 unsurnya, kemudian sebelah kanan anak panah ada 1 unsurnya. 2 jadi 1 atau 1 jadi 2. Nah, itu kemungkinan besar dia merupakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Contohnya seperti ini. 1 Cl jadi 2 sebelah kanan anak panah. Sebelah kiri anak panah Cl-nya cuma 1, sebelah kanan anak panah ada 2 Cl-nya, 1 di sini, satu lagi di sini, 1 di KCl, satu lagi di KClO. Nah, jadi ingat ya, kalau ingin menentukan apakah suatu reaksi itu dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, cara gampangnya untuk mengerjakan soal itu, perhatikan satu unsur di sebelah kiri jadi 2 unsur sebelah kanan, atau 2 unsur sebelah kiri jadi 1 unsur di sebelah kanan. Kalau sudah menemukan unsur yang seperti itu, baru bisa kita cek. Nah, masing-masing unsurnya apakah benar, satu naik, satu turun. Ya, itu cara gampang ya. Nah, memang sih hampir rata-rata bisa ditinjau dari hal yang seperti itu. 2 jadi 1, 1 jadi 2 unsur, atau sebaliknya segala macam. Ya, jadi untuk cara gampangnya, misalnya nanti kalian mengerjakan soal-soal untuk masuk ke perguruan tinggi, ya kan, soal kimianya, ya buat saja coba contoh seperti itu, atau untuk apa namanya, supaya terbiasa mengerjakan soal-soal, coba dicari soal-soal tentang reaksi redoks, kemudian nanti misalnya ada suatu soal yang disuruh menentukan apakah reaksi tersebut merupakan reaksi autoredoks atau bukan. Nah, coba kerjakan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya, benar atau salah ya. Nah, ini ada contoh lagi.
Nah, apakah reaksi berikut termasuk reaksi autoredoks atau bukan? Nah, kebanyakan itu soal-soal seperti ini untuk menentukan dia dikatakan redoks autoredoks atau tidak. Nah, nih gampang kan cara menentukannya. Tengok di sini. Di sini S-nya ada dua sebelah kiri. Satu di H2S, satunya lagi di SO2. Kemudian di sebelah kanan S-nya sendiri. Nah, ini berarti dua jadi satu. Kemungkinan besar dia adalah autoredoks. Nah, ya silakan kita tentukan apakah benar dia itu autoredoks. Kita uji benar nggak atau nggak ya dia dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau bukan. Nah, pertama H2S. H2S ini kita tentukan berapa bilangan oksidasi S-nya. Bilangan oksidasi S itu didapat dari bilangan oksidasi H, nanti dipindahkan ke kanan. Nah, bilangan oksidasi H itu kan positif 1 ya. Ya kan, sesuai dengan aturan. Nah, peraturan yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana H itu adalah bilangan oksidasinya adalah positif 1. Kemudian di sini, dalam soal ini H itu ada 2. Maka dikatakan H2 di sini, berarti 2 dikali positif 1 sama dengan positif 2. Positif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, maka jadi negatif 2. Berarti nilai bilangan oksidasi S di sini, di dalam senyawa H2S, itu adalah negatif 2. Kemudian, bilangan oksidasi S di dalam SO2. Nah, O sama-sama kita ketahui bahwa bilangan oksidasinya itu adalah negatif 2. Jadi negatif 2 kita kalikan dengan 2 di sini, berarti negatif 4. Kita pindahkan ke kanan sama dengan, jadinya positif 4. Berarti nilai bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah positif 4. Nah, bagaimana dengan S yang sebelah kanan? S yang sebelah kanan itu dia berdiri sendiri, berarti dia unsur bebas. Maka kalau unsur bebas dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, kita cek sekarang. H2S dari H2S dari negatif 2 menjadi 0. Nah, itu dikatakan naik. Berarti reaksi ini reaksi oksidasi. Kemudian dari S dari SO2 nilainya positif 4 ke 0 turun. Nah, berarti ini dikatakan reaksi reduksi. Nah, ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Sudah jelas ini dikatakan sebagai reaksi redoks. Tapi apakah ini merupakan reaksi autoredoks? Ternyata benar, dari negatif 2 menjadi 0 atau positif 4 jadi 0. Satu naik, satu turun menuju ke satu unsur yang sama. Nah, ini dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Nah, catatannya pada reaksi di atas H2S. Nah, H2S bersifat sebagai reduktor, ya, zat pengoksidasi. Sementara SO2 itu dikatakan sebagai oksidator, zat pereduksi. Ya, satu oksidasi, satu reduksi, satu sebagai oksidator, satu sebagai reduktor. Oke ya. Nah, bagaimana? Kira-kira paham sampai di sini? Nanti ada tugasnya, silakan kalian kerjakan. Bagaimana cara? Nah, nanti di sini tugasnya kan kalian juga disuruh tentukan apakah reaksi ini merupakan tergolong dalam reaksi redoks atau bukan. Tapi jangan langsung dikatakan ini redoks, ini autoredoks, ini tidak, ini iya. Jangan hanya jawabannya seperti itu. Saya minta juga ditentukan berapa bilangan oksidasinya masing-masing. Silakan kalian cari bilangan oksidasi masing-masing. Misalnya Fe2O3. Nah, Fe di situ berapa bilangan oksidasinya? Kan begitu ya. Kemudian H2SO4. Nah, S-nya berapa bilangan oksidasinya dari H2SO4? Nah, jadi silakan kalian tentukan dulu masing-masing berapa nilai bilangan oksidasinya, barulah kalian kirim nanti tugasnya. Oke ya. Jelas ya kira-kira. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita. Kalau memang ada yang kurang paham dari penjelasan yang saya paparkan tadi, silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Akan kita diskusikan selanjutnya. Dan kalau misalnya sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, saya juga minta kalian tetap terus memberikan komentar, katakan paham atau mengerti di dalam kolom komentar Classroom. Ya. Nah, oke, baik, itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua.